Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pada malam hari ini kita akan memulai rally doa Pentakosta kita hari yang ke-6. Mari kita sama-sama membuka hati kita untuk kita mendapatkan lawatan dan jamahan Tuhan pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih boleh menyiarkan, boleh membagikan link siaran kita yang dilakukan secara live streaming pada saat malam hari ini ke media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, agar saudara-saudara, sahabat kita, saudara-saudara kita semuanya pada malam hari ini boleh diberkati Tuhan melalui acara yang kita siarkan pada malam hari ini. Mari kita buka hati kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kebutuhan kami pada malam hari ini hanya satu, yaitu Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama dengan umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini, bahkan di tempat, di rumah masing-masing ya Bapa, yang saat ini bersama-sama dengan kami Tuhan, melakukan rally doa pada malam hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami semua Tuhan mendapatkan jamahan dan lawatan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Karena inilah kebutuhan kami. Engkau memenuhi kami ya Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau menjamah kami Tuhan. Menjamah seluruh saudara-saudara kami Tuhan. Semua yang membutuhkan kekuatan yang daripadamu pada malam hari ini Bapak, biarlah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah segala kehormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Dan Engkau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Berkati Tuhan siaran kami pada malam hari ini Bapak. Biarlah menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkannya pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus-Mu tidak terbatas Tuhan, menjamah setiap orang yang membutuhkannya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami ada di tempat ini. Mari lawat setiap kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Jamah setiap hati kami. Haleluya. Kami haus dan rindu kuasa-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, kami meninggikan nama-Mu. Engkau yang ajaib dan mulia.
Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Katakan rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, dengan orang kami rindukan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah setiap hati kami Tuhan, dengan urapan kami rindukan selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, jamah setiap hati kami Tuhan, urapanmu ku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari sama-sama kita katakan Allah jamah hatiku dengan kuasa-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hati kami Tuhan, urapan-Mu ku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Ku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Ku rindu selalu, ku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan, kami rindukan kehadiran-Mu di tengah kami Bapa. Biarlah kuasa-Mu, biarlah kasih-Mu melawat setiap kami Tuhan. Haleluya, jamah penuhi umat-Mu saat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah kebutuhan kami, yalah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Jamah kami
selama setiap hidup kami. Haleluya. Engkaulah Allah kekuatan kami, Engkaulah Allah pertolongan kami, Engkaulah Allah kami, yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan, yang menyembuhkan setiap kami. Haleluya. Mari jamaah setiap kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu Yesus. Biarlah Roh-Mu Tuhan menemani kami Tuhan, menguatkan setiap kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Gira la bala 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 ya sekere. Haleluya. Haleluya. Biarlah Roh-Mu yang lemah lembut dan manis Tuhan melanda setiap kami. Haleluya. Haleluya. Hanya kuasa-Mu saja Tuhan, yang kami butuhkan kuasa kasih-Mu memenuhi setiap. Sungguh dahsyat perbuatan-Mu, sungguh hebat. Haleluya. 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 Besar sungguh perbuatan-Mu Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang buta dicarikan. Haleluya. Kuasa-Mu bekerja Tuhan, karena kami percaya tidak terbatas kuasa-Mu Bapa. Dulu, sekarang, sampai selamanya ada bagi kami Bapa. Biarlah dengan iman kami Tuhan, kami percaya saat ini kami dipulihkan Tuhan, keadaan kami dipulihkan Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami Tuhan. Haleluya. Kiralah bala 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 ya seke. Biarlah Roh-Mu Tuhan memenuhi kami. Haleluya. Kiralah bala 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 ya seke. Haleluya. Haleluya Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu.
Mari buka hati kita. Roh Kudus memulihkan setiap kita. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkan. Turunlah urapan-Mu Tuhan, urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku Tuhan, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Tuhan memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjalikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Haleluya Yesus. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Di tempat dari masing-masing, mari kau bergerak mencapai kuasa yang kuasa masih butuh kami andalkan Kau Tuhan.
Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, bebaskan kami ya Roh Kudus, memulihkan hati mereka yang terluka, berkaryalah serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Ini yang kami rindukan ya Tuhan, ini yang kami mau ya Bapa. Bebaskan kami dari belenggu kesedihan kami ya Bapa. Bebaskan kami dari pola pikir kedagingan kami. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, jadikan kami alat-Mu, menyatakan kebesaran bagi nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tiara lama si tiara.
Hati kami terbuka ya Bapa. Hati kami terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan saat ini ya Bapa. Kami mengakui segala kelemahan kami ya Tuhan. Kami mengakui segala kekurangan kami ya Bapa. Kami mengakui ya Bapa, terkadang kami gagal untuk mencapai kehidupan yang semakin serupa dengan Engkau. Malam hari ini ya Bapa, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami ya Bapa. Malam hari ini kami datang kepadamu meminta kekuatan yang baru lewat Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami, agar kami hidup menuruti keinginan roh kami. Haleluya. Biarlah masih lakukan. Buat sebuah terobosan di dalam kehidupan kami ya Roh Kudus. Kami yang ingin menang, benar-benar kami mengalami kemenangan yang daripada Engkau ya Bapa. Kami yang ingin dilepaskan, benar-benar terlepas pada malam hari ini ya Bapa. Dan hidup kami merdeka. Kami tidak diperbudak lagi oleh kedagingan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kiaralah basi kiaralah. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat jamahan-Mu yang Kau berikan kepada kami, buat lawatan-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Pada kesempatan malam hari ini ya Tuhan, kami hendak belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati ya Bapa, biarlah firman yang kami dengarkan ini meneguhkan iman kami, membuat kami semakin terbuka apa menjadi rancangan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, dan kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudara berada saat ini, senang sekali kita boleh kembali bersama-sama bersatu berdoa di tempat ini. Dan saudara boleh berdoa di tempat saudara dikasih dalam nama Tuhan. Namun kita percaya bahwa ini yang dikatakan bahwa Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh ruang dan waktu. Secara fisik memang kita berpisah, tetapi di dalam roh kita disatukan, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Di dalam penyembahan kita, kami di gereja, saudara di rumah saudara, saat ini sedang ada atmosfer yang baru di bangsa kita ini, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Yaitu apa? Atmosfer penyembahan. Dan firman Tuhan berkata, ketika orang-orang menyembah di dalam roh dan kebenaran, maka Tuhan itu akan dipermuliakan, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Tuhan akan dipermuliakan dengan pujian dan penyembahan kita. Nah, kesempatan pada malam hari ini, kita akan belajar sebuah firman Tuhan bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada kita, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita ini, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan ini, memberi kekuatan kepada kita untuk menang dari segala kedagingan kita. Sebagai orang percaya, mungkin kita saat ini masih mengalami yang namanya jatuh bangun. Nah, visi gereja kita adalah mengembangkan kerajaan Allah melalui gaya hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Mungkin seringkali saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, karena situasi, karena keadaan saat ini, sehingga seringkali membuat kita memiliki sikap hidup yang serupa dengan Yesus. Memiliki pikiran yang benar, memiliki pikiran yang mulia, yang suci, yang sedap didengar, itu mungkin sulit bagi kita secara daging. Karena apa? Karena daging kita masih secara langsung merasakan situasi yang terjadi saat ini. Daging kita masih selalu bersentuhan dengan situasi yang tidak baik, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Daging kita masih bersentuhan dengan masalah yang selalu membuat kita menjadi lemah. Contohnya, saudara, kalau kita belum makan, fisik tubuh kita ini langsung terasa lapar dan kita langsung lemah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Nah, ketika kita mengalami hal-hal yang seperti itu, seringkali itu membuat kita gagal memiliki karakter yang serupa dengan Yesus. Nah, firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 berkata seperti ini. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Nah, saya mau katakan kepada kita semuanya, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ketika kita tidak hidup serupa dengan Yesus, ketika hidup kita tidak serupa dengan Kristus, bukan hanya saja kita tidak layak, bukan hanya saja saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi firman Tuhan, jika kamu hidup menurut keinginan daging, maka kamu akan mati.
Keinginan daging itu apa, saudara kasih dalam nama Tuhan? Saudara boleh membaca di dalam kitab Galatia. Nah, di sana dituliskan keinginan daging dan keinginan roh, saudara, yang dikasih dalam nama Tuhan dengan jelas. Nah, saat ini, adakah keinginan-keinginan daging yang masih mengikat kehidupan kita? Masih adakah keinginan-keinginan daging, karakter daging yang masih begitu kuat mengikat kehidupan kita sehingga kita sulit melakukan buah-buah roh di dalam kehidupan kita? Nah, caranya bagaimana, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan? Caranya bukan kita melawan dengan kekuatan daging kita. Cara kita mengalahkan keinginan daging bukan dengan makan banyak. Cara kita mengalahkan keinginan daging bukan mengkonsumsi suplemen-suplemen yang membuat kita memiliki stamina yang fit. Tetapi firman Tuhan berkata, jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, saya suka ketika berbicara tentang keinginan daging dan keinginan roh, saya selalu suka membuat sebuah cerita tentang dua raksasa yang berkulit hitam dan berkulit putih. Dia memiliki kekuatan yang sama, berat tubuh yang sama, otot yang sama, dilatih oleh orang yang sama. Dan pada suatu saat, raksasa yang berkulit hitam dan berkulit putih ini akan diadu. Latihan dengan cara yang sama, dilatih dengan orang cara yang sama, tapi akan diadu siapa yang lebih kuat. Nah, orang-orang biasanya karena melihat orang-orang yang di kampung-kampung kulit hitam itu lebih kuat, maka berkata, maka raksasa yang berkulit hitam itu yang akan menang. Namun saya katakan, saudara dikasih dalam nama Tuhan, siapa yang akan menang adalah siapa yang dikasih makan menjelang pertandingan itu. Ketika 1 minggu sebelum pertandingan raksasa kulit hitam itu tidak dikasih makan, maka mungkin dia untuk masuk ke dalam ring pertandingan dia sudah kalah duluan. Kenapa? Mungkin dia sudah tidak kuat lagi berdiri karena seminggu tidak makan, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau keinginan daging dan keinginan roh, saat ini di dalam kehidupan kita, kita tidak usah mengukur dari berapa tahun kita hidup. Dalam hari ini saja, saudara dikasih dalam nama Tuhan, mana yang lebih kita banyak kasih makan? Keinginan daging atau keinginan roh? Sudah berapa ayat firman Tuhan yang kita baca di luar dari Roma 8 ayat yang ke-13 ini? Kita bersyukur lewat media sosial, Bapak Gembala Sidang kita selalu men-sharingkan firman Tuhan. Nah, saya harap kita baca. Kalau sudah baca yang dikirim aja susah, apalagi buka cari ayat, saya pikir itu lebih sulit. Baca yang disediakan saja sulit, apalagi mencari ayat mana yang akan direnungkan. Begitu saudara baca mungkin kitab imamat, pusing sudah, nggak jadi baca firman Tuhan. Nah, itu yang membuat keinginan daging kita terus mengalami kekuatan. Setiap hari kita tidak bisa dihindarkan dengan melihat sesuatu yang negatif. Setiap hari kita tidak bisa menghindar, saudara kasih dalam nama Tuhan, kita tidak bisa menghindari dengan sesuatu yang menimbulkan kesan-kesan yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Mungkin di media sosial ada yang membuat status yang mungkin menyinggung perasaan kita. Mungkin saudara kasih dalam nama Tuhan kita berjumpa dengan suami, dengan istri yang perkataannya menyinggung perasaan kita. Mungkin anak-anak kita tiba-tiba nggak dengar-dengaran dengan kita sebagai orang tua, yang membuat kita mungkin menjadi kesal, menjadi marah, menjadi emosi. Marah karena sebuah kesalahan itu biasa, saudara. Tapi kalau sampai amarah itu yang muncul, meluap-luap sampai menimbulkan sakit hati, nah itu berarti di situ adalah sebuah keinginan daging yang muncul di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, dalam satu hari ini mana yang lebih banyak kita konsumsi, saudara dikasih dalam nama Tuhan? Media sosial, kalau kita membuka di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, saudara dikasih dalam nama Tuhan, wah, orang dengan cepat bergantian di YouTube, orang dengan cepat bergantian mengupload video, mengupload status. Pas mending kalau yang kita baca itu adalah status firman Tuhan. Mending kalau yang kita lihat itu pas secara live streaming ibadah seperti ini, saudara kasih dalam nama Tuhan. Tetapi jika yang kita lihat adalah sesuatu yang mungkin orang lagi berantem, mungkin orang lagi mengungkapkan perasaannya yang sedang kecewa, nah itu seringkali membuat kita menjadi lemah. Nah, di dalam kehidupan kita, saudara dikasih dalam nama Tuhan, mari kita bangun manusia roh. Mari kita belajar membangun manusia roh dengan cara kita mengaktifkan disiplin-disiplin rohani di dalam kehidupan kita. Kita masih melakukan disiplin doa. Kita masih melakukan disiplin membaca firman Tuhan. Kita masih melakukan disiplin ibadah-ibadah. Jangan dalam keadaan situasi yang seperti ini, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, iman kita menjadi kendor, iman kita menjadi lemah. Jangan sampai kita mulai berkata, waduh Pak, kalau ibadah lihat live streaming, kalau ibadah lihat YouTube, kalau ibadah lihat di Facebook, kayaknya lebih tertarik itu kalau di YouTube buka drakor mungkin kan, seperti itu saudara dikasih dalam nama Tuhan.
Kayaknya lebih menarik itu buka aplikasi-aplikasi yang lainnya. Kayaknya daripada lihat siaran di Facebook, kayaknya lebih asik membaca status-status orang. Video-video iklan-iklan yang lucu-lucu yang bisa membuat saya bahagia. Karena ibadah ternyata tidak membuat saya berbahagia. Tapi kita perlu sadar, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Dengan melakukan ibadah-ibadah yang sungguh-sungguh, dengan kita melakukan disiplin yang sungguh-sungguh terhadap aktivitas-aktivitas rohani, sesungguhnya kita sedang mengaktifkan kehidupan roh itu di dalam kehidupan kita. Sehingga roh itu akan otomatis mengalahkan segala keinginan daging kita. Maka saya percaya setiap kita yang mengalami kehidupan roh, kita tidak akan terlalu selera lagi, saudara kasih dalam nama Tuhan, melakukan hal-hal yang duniawi. Hati kita akan selalu bertentangan untuk kita melepaskan segala kedagingan-kedagingan kita. Ketika tubuh daging kita secara jasmani, ketika keinginan daging kita, saudara dikasih dalam nama Tuhan, bergejolak, maka kehidupan roh, kehidupan yang dipimpin oleh roh itu akan memimpin kita dan mengingatkan kepada kita, kamu sudah dikuduskan, kamu sudah dibenarkan, kamu ini sudah dilayakkan. Jangan sampai kamu mengikuti keinginan daging lagi. Sia-sia kamu sudah bersih, ditebus dari cara hidupmu yang fana. Jangan melakukan hal-hal yang fana lagi. Cara-cara yang kita lakukan bukanlah cara-cara duniawi lagi. Strategi-strategi yang kita lakukan bukanlah strategi-strategi yang dunia lagi, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Karena apa? Karena kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Dan itu yang akan membuat kita hidup. Bukan hanya ketika hidup di dalam dunia ini saja, tetapi juga akan membawa kita kepada hidup yang kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Saya percaya setiap kita menginginkan akan hal itu, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Saya percaya setiap kita ketika kita mengerti, ketika kita memiliki kehidupan roh, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, saya percaya roh itu akan menjadi sebuah alarm di dalam kehidupan kita, yang akan otomatis ketika daging itu muncul, kehidupan roh itu, keinginan roh itu akan otomatis mengingatkan kepada kita. Roh Kudus akan otomatis berbicara kepada kita, membawa kita kepada kebenaran-kebenaran, memimpin kita kepada hal-hal yang benar. Saya percaya setiap kita ketika kita habis meluapkan keinginan daging kita, ketika kita habis melakukan hal-hal yang duniawi, saya percaya batin kita pasti akan menyesal. Batin kita pasti akan tertunduk, saudara kasih dalam nama Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena ada Roh Kudus yang mengingatkan kepada kita. Karena ada Roh Kudus yang hidup di dalam kehidupan kita, yang itu merefresh kehidupan kita, saudara kasih dalam nama Tuhan, dan mengembalikan kita kepada rancangan Allah yang semula. Oleh karena itu, saya mengajak lewat renungan pada malam hari ini. Mari, bangkitkan gairah roh di dalam kehidupan kita. Biarlah roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Biarlah roh kita, saudara dikasih dalam nama Tuhan, terus berkobar-kobar. Penyembahan kita terus berkobar-kobar di hadapan Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan itu terus menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita. Jangan sampai, karena kita mungkin terlalu memikirkan bisnis kita, terlalu kita memikirkan, saudara dikasih dalam nama Tuhan, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita nikmati selama apa kita pakai selama hidup ini, sehingga kita lupa akan kebutuhan roh di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kehidupan kita terus dikuasai dengan keinginan-keinginan daging. Salah satunya adalah kekhawatiran. Ketika ada roh Allah di dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan berbicara kepada kita dan memberi kekuatan kepada kita. Dia akan mengingatkan firman Tuhan, jangan kamu khawatir. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau sini kamu makan sehari 2 kali, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ada orang yang sudah bukan tidak punya makanan, dia makan sehari cuma sekali. Kenapa? Karena sudah tidak bisa sering makan banyak-banyak lagi, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Kita mengucap syukur karena kita masih mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Roh Kudus akan selalu membawa kita kepada hal-hal yang membuat kita layak untuk mengucap syukur. Hal-hal yang membawa kita kepada hal-hal yang membuat kita terkagum-kagum kepada rencana Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bangkitkan gairah roh kita. Sebagaimana pujian tadi, roh Allah yang hidup itu mampu membebaskan setiap hati yang terbelenggu. Apa yang membelenggu kehidupan kita? Mungkin pikiran negatif. Kita minta roh Allah melepaskan. Mungkin pikiran-pikiran yang najis, kita minta roh Allah melepaskan. Mungkin perasaan-perasaan yang negatif, kita minta roh Allah melepaskan. Kita tidak bisa melepaskan dengan kekuatan kita, saudara kasih dalam nama Tuhan. Sekalipun ototmu besar,
sekalipun kau punya tubuh yang kekar, engkau tetap akan kalah dengan yang namanya keinginan daging selama engkau tidak memiliki kekuatan roh. Oleh karena itu yang terpenting di dalam kehidupan kita bukanlah membangun kekuatan manusia. Yang terpenting bukan membangun kekuatan duniawi, tetapi yang terpenting adalah membangun kekuatan hubungan dengan Tuhan. Saya membuat status beberapa waktu yang lalu, saudara kasih dalam nama Tuhan. Social distancing adalah waktunya untuk kita menjaga jarak dengan manusia, tetapi membangun hubungan yang tanpa jarak dengan Tuhan. Harusnya kita semakin dekat dengan Tuhan. Harusnya kita semakin melekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita banyak, saudara dikasih dalam nama Tuhan, memiliki waktu untuk intim dengan Tuhan. Jangan habiskan waktu kita dengan hal-hal yang sia-sia. Jangan habiskan waktu kita kepada perkara-perkara duniawi saja. Tapi mulai beri waktu untuk Tuhan agar roh kita mengalami kehidupan yang daripada Tuhan. Haleluya. Yesus, kita tundukkan kepala kita. Kita nyanyikan pujian sekali lagi, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Dengan sikap hati yang terbuka, mari kita membuka hati kita benar-benar untuk roh Allah itu memenuhi kehidupan kita. Secara roh Allah itu akan bekerja di dalam kehidupan kita, melepaskan segala ikatan-ikatan yang mengikat kita saat ini. Haleluya. Jiwa kami terbuka ya Tuhan. Haleluya. Selidiki hati dan pikiran kami ya Tuhan. Selidiki hati dan pikiran kami ya Bapa. Masuk di dalam pikiran kami yang paling dalam, perasaan kami yang paling dalam saat ini ya Bapa. Kalau masih ada ikatan-ikatan yang membuat kami menuruti keinginan daging, roh Allah yang hidup itu melepaskan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Membangkitkan kuasa Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkan. Mari kita jujur dengan perasaan dan pikiran kita saat ini. Lah urapan ke atasku Dan terbuka. membangkitkan kuasa Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku,
di dalam kehidupan kita secara pribadi saat ini. Mungkin hidup kita sedang dikuasai oleh kedagingan, luka hati, kekecewaan, pahit hati. Itu menajiskan kehidupan kita saat ini, dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang kotor, dipenuhkan dengan kecurigaan. Mari kita datang kepada Roh Kudus. Kami sadar pada malam kami sedang diperbudak oleh daging kami, ya Tuhan. Kami sadar kami sedang diperat oleh daging pikiran yang sia-sia. Malam hari ini, ya Tuhan, kami yang terbuka dan ingin dilepaskan. Malaikat Allah melepaskan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Melepas dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa
pikiran yang negatif, hai perasaan-perasaan yang terluka, keluar dari pikiran kami, keluar dari perasaan kami malam hari ini, di dalam nama Yesus. Oh Allah, membakar kehidupan kami saat ini. Api dari surga turun, membakar segala ikatan-ikatan kami dan iblis kepada kami. Segala ikatan itu otomatis terlepas di dalam nama Yesus. Haleluya. Ya Allah, mungkin ada di tempat ini saya kasih dalam nama Tuhan, saudara yang mendengarkan saat ini ada sedang ditawan oleh rasa kecewa hatimu saat ini. Engkau meletakkan tanganmu di dalammu, kami akan berdoa dari tempat ini untuk engkau. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, hati yang terluka, hati yang menyimpan kekecewaan pada malam hari kami katakan lepas. Roh Kudus menjama, mengeluarkan segala rasa kecewa, mengeluarkan segala rasa pahit hati. Kepada siapapun rasa kecewa itu dihapuskan. Roh Kudus memberi kekuatan kepada kami untuk memberikan pengampunan. Roh Kudus memberi kekuatan kepada umatmu untuk melepaskan pengampunan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Bahkan kalau dia terpikir pikiran yang tidak baik ya Bapa, malam hari ini aku berdoa, dijamah pikiran itu di dalam nama Yesus. Bahkan kami mengambil keputusan untuk memberkati orang-orang yang telah mengecewakan kami. Kami mengambil keputusan untuk kami mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kami ya Bapa, yang membuat kami terluka. Kami tidak mau luka ini berlarut-larut lagi. Kami tidak mau kekecewaan ini berlarut-larut lagi dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau dipulihkan. Kami mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus malam hari ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Aku berdoa malam hari ini, hubungan rumah tangga yang mengalami keretakan, baik antara suami dengan istri, baik orang tua dengan anak, baik anak dengan menantu, Roh Kudus membuat transformasi pada malam hari ini, membawa terobosan dalam hidup sidang jemaatmu. Kami dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, keharmonisan keluarga dipulihkan di dalam nama Yesus. Roh perpecahan yang mengikat rumah tangga sidang jemaatmu, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kita akan berdoa buat bangsa Indonesia saat ini, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Kita membackup para tim medis dan para pemerintah, aparat pemerintah yang melakukan menjadi garda terdepan, berjuang menjadi garda terdepan untuk rakyat Indonesia. Kita berdoa agar tim medis dan para aparat pemerintah mendapat cover perlindungan yang daripada Allah. Kita berdoa angka kesembuhan semakin meningkat, angka kematian menurun, angka positif menurun bahkan habis. Semua negatif COVID-19, Tuhan menyembuhkan bangsa kita dari COVID-19. Mari kita berdoa bersama-sama di dalam nama Yesus. Kami melepaskan atmosfer kesembuhan buat Indonesia. Kami melepaskan atmosfer kesembuhan terjadi buat Indonesia. Para tim medis ya Tuhan yang ada di garda terdepan, aparat pemerintahan yang juga berada di garda terdepan, Kau akan memberkati mereka ya Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Tidak ada tim medis yang terjangkit dengan COVID-19 ya Bapa. Tidak ada para pemerintah yang melakukan pencegahan terdampak COVID-19 ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kita memberkati para tim medis yang bekerja keras ya Bapa. Para cendekiawan, para ilmuwan juga yang mereka pakai, yang dipakai ya Tuhan, yang sedang berusaha ya Tuhan
untuk menemukan ya Bapa di dalam nama Yesus vaksin COVID-19 ini. Engkau akan memberikan kepada mereka hikmat, kecerdasan, kepintaran, kemampuan ya Bapa. Sehingga ya Tuhan obat COVID-19 ini boleh ditemukan ya Bapa, karena Engkau yang memberkati para tim medis yang bekerja keras ya Bapa. Kami juga akan mendengar kabar ya Tuhan, jika Tuhan di Medan selama ini terkena dengan zona merah ya Bapa, di dalam nama Yesus, orang-orang yang positif, orang-orang yang dalam pengawasan saat ini, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Akan semakin berkurang orang-orang yang positif COVID-19 ya Bapa. Semakin banyak angka yang disembuhkan ya Tuhan, sehingga kami tidak dikuasai lagi dengan ketakutan, kami tidak dikuasai lagi dengan kekhawatiran ya Bapa. Kami juga berdoa buat ekonomi di bangsa kami tercinta ya Bapa. Engkau akan memberikan kekuatan ya Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan ekonomi di bangsa kami tidak menjadi runtuh dengan adanya COVID-19 ini ya Bapa. Industri-industri yang ada ya Tuhan, kekayaan alam yang ada, Engkau juga akan memberkati ya Bapa di dalam nama Yesus. Pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan yang ada ya Bapa di dalam nama Yesus, Engkau akan memberkati ya Bapa. Oh, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, boleh menopang perekonomian di bangsa kami tercinta ini ya Bapa, di dalam nama Yesus. Juga kami berdoa ya Tuhan, dari dampak COVID-19 ini tidak muncul kejahatan-kejahatan, tidak muncul kerusuhan-kerusuhan ya Bapa, di dalam nama Yesus. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan tidak melakukan hal-hal yang nekat yang membuat mereka melakukan hal-hal yang jahat ya Bapa. Orang-orang yang mengalami kesulitan dalam pangan mereka ya Bapa tidak melakukan hal-hal yang nekat yang menimbulkan kerusuhan ya Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami percaya ya Bapa, Engkau sedang melakukan sesuatu di bangsa kami ya Bapa. Kami juga berdoa buat sidang jemaatmu di CWS Gatot Subroto dan CWS Kampung Malang ya Bapa. Dimanapun kami berada ya Bapa, Engkau akan memberkati. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Tidak satu pun di antara kami yang meninggal karena COVID-19 ya Bapa. Karena cover darah Yesus ada di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kalau kami terpaksa masih harus melakukan aktivitas di luar rumah, Engkau akan memberkati sidang jemaat-Mu ya Bapa, ketika ada di perjalanan, ketika ada di tempat pekerjaan mereka. Cover darah Yesus ada dalam kehidupan mereka ya Bapa. Memberikan stamina, imun tubuh yang kuat ya Bapa, sehingga mereka tidak terjangkit ya Tuhan. Kami berdoa buat masa depan anak-anak kami ya Bapa. Dalam dunia pendidikan kami mengerti goncang di bangsa kami ini ya Bapa, tapi kami percaya masa depan anak orang-orang yang percaya adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan, yang menjanjikan dengan keberhasilan ya Tuhan. Karena Engkau yang melakukan sesuatu kepada orang-orang yang percaya ya Bapa. Engkau memberkati ya Tuhan gereja-Mu juga ya Bapa, di dalam nama Yesus, yang boleh menjadi berkat buat gereja-gereja yang lain, buat sidang jemaat-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Engkau terus memberkati gereja ini ya Bapa dengan berkat yang berlimpah-limpah ya Bapa, dengan berkat jiwa-jiwa ya Tuhan, yang akan Kau juga semakin kirimkan lebih banyak lagi ya Bapa. Masa COVID-19 ya Bapa, kami akan mengatakan ada penuaian yang kami lakukan ya Tuhan, penuaian besar-besar yang akan terjadi di gereja kami ini ya Bapa, akan terjadi multiplikasi ya Tuhan, karena kami melakukan amanat agung-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan buat ibadah kami pada malam hari ini ya Bapa. Kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib
Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput setiap orang-orang yang percaya kepada. Mari yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.